Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Lestari dengan NIM P2063702438 tingkat 2A. Di sini saya akan membahas tentang grafik Berber-Johnson. Grafik Berber-Johnson adalah grafik yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur di suatu rumah sakit. Grafik ini menggambarkan hubungan antara beberapa indikator dalam pelayanan rawat inap, seperti BOR, AFLOS, TOI, dan BTO. Melalui grafik ini, rumah sakit dapat mengetahui apakah penggunaan tempat tidur itu sudah efisien, terlalu rendah, atau bahkan berlebihan. Grafik ini sangat membantu manajemen rumah sakit dalam mengevaluasi mutu pelayanan dan menentukan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat grafik Berber-Johnson dalam Microsoft Excel. Selamat menonton. Untuk membuat grafik Berber-Johnson, tentunya kita harus memiliki datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan data dari Rumah Sakit Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Purwokerto, dan Banjar. Nah, di sini saya juga menggunakan garis bantu BOR, yaitu 50, 70, 75, 80, dan 90. Untuk BOR 69,39, 72,30, 76,72, dan 77,91 itu didapat dari BOR rumah sakit ini. Lalu kita tentukan titik koordinasinya terlebih dahulu, yaitu TOI sebagai titik X dan loss sebagai titik Y yang berasal dari nilai BOR. Untuk menentukan nilai TOI, kita dapat menggunakan rumus seperti contoh pada BOR 69,39, yaitu sama dengan 100 dikurangi nilai BOR. Lalu untuk loss, yaitu sama dengan 100 dikurangi nilai TOI. Jadi dapat disimpulkan bahwa BOR 69,39 yaitu titiknya 30,61 dan 69,39. Lalu dapat dilakukan cara yang sama pada BOR 72,30, 76,72, dan 77,91. Lalu untuk membuat garis BTO-nya saya juga menggunakan garis bantu yaitu BTO 30, 20, 15, 12,5. Untuk menentukan TOI dan loss pada BTO ini kita contohkan pada BTO 56,01 caranya yaitu menentukan TOI caranya yaitu sama dengan periode yaitu 365 dibagi nilai BTO. Lalu untuk loss juga sama, yaitu sama dengan 365 dibagi nilai BTO. Jadi dapat dihasilkan BTO 56,01 yaitu titiknya 6,51669 dan 6,51669. Lalu dapat dilakukan cara yang sama untuk BTO 62,41, 68,08, 73,71. Nah, di sini juga terdapat daerah efisiensi untuk menjadi acuan bagi data di atas. Apakah data tersebut masuk kategori efisien atau tidak, dan apakah alternatif selanjutnya? Baik, langsung saja kita buat grafik Berber-Johnson-nya dengan cara blok bagian ini, lalu pilih insert, lalu chart, lalu scatter. Di sini saya akan memindahkan grafik ini ke sheet 2, yaitu caranya klik kanan, lalu move chart, lalu pilih sheet 2. Nah, grafik sudah dipindahkan, lalu kita ubah judulnya menjadi grafik Berber-Johnson. Sudah. Lalu kita klik titik sumbu X, garis X, klik kanan, lalu add minor guard, lalu sumbu Y juga, klik kanan, add minor guardness, lalu kita kembali ke
garis X, klik kanan lagi, lalu kita pilih format akses, kita ganti maksimumnya menjadi 20 dan majornya 1. Lalu pada garis Y juga, klik kanan, format axis, ganti maksimumnya menjadi 30 dan majornya 2. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, garis-garis ini adalah garis bor, tetapi ini belum ada keterangannya. Selanjutnya, kita akan tambahkan keterangan dengan klik insert, lalu illustration, shape, pilih text box. Dan untuk mengetahui garis ini pada bor berapa, kita bisa arahkan kursor ke garis ini, lalu cek titik 10, 9 itu ada pada bor berapa. Itu bor 90. Jadi garis ini itu bor 90. Lalu kita rapihkan. Lalu lakukan hal yang sama pada garis-garis yang lainnya juga. Kita percepat saja. Setelah selesai menambahkan keterangan, selanjutnya kita tambahkan garis BTO-nya. Yaitu caranya klik kanan, lalu select data, lalu add. Kita namakan series namanya BTO 30. Series X value-nya yaitu dari sini. Lalu series volume-nya itu dari sini. Lalu klik OK. Lalu tambahkan juga pada nilai BTO yang lainnya. Setelah semuanya dimasukkan, kita klik OK. Lalu akan muncul garis-garis ini. Ini adalah garis BTO. Selanjutnya kita akan buat garis efisiennya berdasarkan tabel efisien ini ya. Caranya yaitu klik kanan, lalu select data, lalu add, beri nama series namanya dengan daerah efisien.
Lalu series X values-nya yaitu baris X pada tabel daerah efisien. Lalu series Y values-nya baris Y pada daerah efisien. Klik OK. Lalu klik OK. Lalu ini akan muncul garis daerah efisien. Ini adalah daerah efisiensinya ya. Lalu setelah selesai membuat daerah efisien, untuk mengecek kebenaran laporan hasil perhitungan 4 parameter Bohr, Lostoy, dan BTO itu, kita akan membuat titik-titik ini saling berpotongan dengan garis tersebut, sesuai dengan rumah sakit tersebut. Caranya yaitu klik kanan pada grafik Barber-Johnson, lalu select data, lalu add, lalu isi serif nama dengan nama rumah sakit. Pertama, Tasikmalaya. Lalu isi series X values-nya dengan TOI pada rumah sakit Tasikmalayanya. Lalu series Y values-nya yaitu AFLAS pada rumah sakit Tasikmalaya. Klik OK. Lakukan juga pada rumah sakit yang lainnya. Jika semuanya sudah dimasukkan, itu nama rumah sakitnya, lalu kita klik OK. Dan disinilah titik perpotongannya. Titik-titik ini. Tasikmalaya, Ciamis, Purwokerto, Banjar, dan lalu jika ingin melihat keterangan pada seluruh garis dengan cepat, bisa kita klik tanda plus pada samping tabel, lalu kita pilih legend. Nah, ini akan muncul garis-garis ini, keterangan dari garis-garis ini. Kita rapihkan dulu. Lalu setelah selesai semua, kita lakukan cross check, samakan dengan tabel 1 yang ini. Apakah perhitungannya sama, sudah betul atau belum? Misal, ini Tasikmalaya pada titik 1,99 dan 4,53. Di sini 1,99 dan 4,53. Dan pada grafik ke 69,39 sudah sesuai grafik ini, dan bisa dikatakan pembuatan grafik Barber-Johnson ini sudah sesuai dengan data rumah sakit ini. Selanjutnya, bisa kita berikan keterangan seperti pada daerah efisien dan pada rumah sakit dan lain-lain untuk memudahkan dalam membaca grafik tersebut. Nah, ini merupakan contoh hasil dari penggambaran grafik Barber-Johnson pada rumah sakit daerah kabupaten ini. Kurang lebih seperti ini. Dari data grafik Barber-Johnson tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan grafik Barber-Johnson, nilai Bohr Rumah Sakit Tasikmalaya terlihat belum mencapai daerah efisien, yaitu 75-85%, yang berarti tingkat pemanfaatan tempat tidur masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pasien rawat inap relatif sedikit dibandingkan kapasitas tempat tidur yang tersedia. Jika dibiarkan, hal ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan rumah sakit serta inefisiensi operasional, karena banyak tempat tidur yang tidak digunakan secara optimal. Alternatif tindakannya yaitu yang pertama,
melakukan promosi aktif layanan unggulan rumah sakit seperti layanan spesialis, fasilitas modern, atau tenaga medis berpengalaman. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan aspek kenyamanan, kecepatan, dan keramahan tenaga medis. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan BPJS, perusahaan, atau instansi pendidikan agar jumlah pasien rujukan meningkat. Yang keempat, melakukan penyesuaian jumlah tempat tidur sesuai kebutuhan real pasien untuk efisiensi. Yang kelima, meningkatkan hubungan masyarakat atau humas agar masyarakat lebih mengenal rumah sakit dan merasa percaya untuk berobat di sana. Yang kedua yaitu pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Ciamis menunjukkan nilai BOR yang masih rendah dengan TOI atau tour over interval yang cukup tinggi. Artinya, tempat tidur sering kosong dalam waktu lama sebelum ditempati pasien berikutnya. Hal ini menandakan efisiensi rawat inap yang belum maksimal dan perlu perbaikan dalam sistem alur pelayanan pasien. Alternatif tindakannya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi sistem discharge dan admission pasien agar pergantian pasien lebih cepat. Yang kedua, melakukan promosi dan sosialisasi layanan unggulan, terutama yang membedakan Rumah Sakit Ciamis dari rumah sakit lain di wilayah sekitarnya. Yang ketiga, mengadakan pelatihan bagi tenaga medis dan non-medis untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan. Yang keempat, menjalin kolaborasi dengan fasilitas kesehatan primer atau puskesmas dan klinik sebagai sumber rujukan pasien. Dan yang terakhir, mengoptimalkan sistem manajemen tempat tidur atau bed management system untuk mengurangi waktu kosong. Selanjutnya, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purwokerto, rumah sakit pada daerah Purwokerto memiliki nilai BOR dan BTO yang relatif baik dibandingkan wilayah lain, menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang cukup optimal. Namun masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi, terutama dalam memperpendek waktu tunggu antar pasien atau TOI. Ini berarti manajemen pasien sudah berjalan baik, tetapi masih dapat ditingkatkan untuk mencapai standar efisiensi Berger-Johnson. Alternatif yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mempertahankan kinerja pelayanan yang sudah baik dan terus melakukan evaluasi rutin terhadap efisiensi ruang rawat. Yang kedua, mengembangkan layanan unggulan baru atau spesialis tertentu untuk memperluas segmen pasien. Yang ketiga, memperkuat koordinasi antar unit seperti IGD, rawat inap, dan farmasi agar alur pasien lebih cepat. Yang keempat, mengimplementasikan sistem digitalisasi pelayanan, misalnya pendaftaran online dan rekam medis elektronik. Dan yang terakhir, meningkatkan strategi kepuasan pasien melalui survei dan feedback langsung. Selanjutnya, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjar, Rumah Sakit Banjar menunjukkan nilai BOR terendah di antara wilayah lain, menandakan tingkat hunian tempat tidur masih jauh dari standar efisiensi. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kurangnya promosi atau keterbatasan layanan spesialis, atau rendahnya minat masyarakat berobat ke rumah sakit ini. Jika tidak segera diatasi, rendahnya BOR dapat berdampak pada keberlanjutan operasional dan citra rumah sakit. Alternatif yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, meningkatkan promosi dan branding rumah sakit, baik melalui media sosial maupun kerjasama dengan instansi pemerintah setempat. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan keramahan tenaga medis agar pasien merasa nyaman dan puas. Yang ketiga, menambah jenis layanan atau spesialis medis yang sesuai kebutuhan masyarakat di sekitar. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan rujukan seperti puskesmas dan klinik swasta. Dan yang terakhir, melakukan survei kepuasan pasien dan masyarakat untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya BOR. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.